kan kosongnya bagus, pas kesana aja kepala semua. Ya kan banyak orang kan, jadi masuk abang, tapi masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Oh, ya kita kan, harus jalan kan, kita makanya masuknya banyak. one way. Oh. Jadi kita kalau udah masuk nggak bisa balik lagi. Jadi emang terus aja Iya. sampai keluar Iya. gitu. Kalau balik lagi di kalau saya mah Yusuf mangga. Saya mah diwaja gitu. Aduh, parah. Indonesia. Sok mangga. Indonesia Pride. Kadang teman saya tuh ada dia nyalain apipinya, tapi dia pakai motor bang. Pakai motor, keliling beres aja udah. ya, gitu. Nah ini masalah orang Indonesia gini, kata maksudnya gitu. Gila ya, aduh. Tapi ready set go, selamat datang di podcastnya Sajam. Nah di sini kita udah ada bintang tamu. Waduh, Ada. ini Orang jauh. orang jauh. Jadi ini bintang tamu pertama kita ya San ya? Iya benar pertama. Jadi kan ini podcast itu sebenarnya dari Rusia bang, lihat tadinya. Rusia. Gratis kah? apa tuh artinya tuh? Bro. Oh bro, Bro atau dude. panjang kali anjing. Gratis kah? Capek kali jadi orang Rusia. Nulis bro aja berapa huruf ya? Iya. Udah kita kok jadi bahas Rusia. Iya. Nah di sini jadi sudah ada Jian Fani Ardiansyah. Ardiansyah. Nah jadi silakan perkenalkan diri Anda. Oke. Kayak mencari makan. Ini terlalu baku ya saya. Terlalu baku ya? Iya, ini Gak apa-apa. mencari makan. Oke. Kenalan 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 aja aja dulu. Kalau- Kan biar penontonnya tahu gitu Iya, siapa maksudnya. yang kita wawancara Oke, ini. oke. Gitu. Iya, maksudnya dari mana? Iko Uwais. Iya, Iko Uwais ini. Oke, nama saya Zian Gak usah Zian nama-nama kita Fani aja, Ardiansyah. langsung aja kita Engia itu apa. Gak usah kayak Ini kan gue, ini kan. Bebas. Oke. Gak usah nama Ah. titik 2 Jian. Panggil aja Zian biasa. Ah, ya. Saya pelajar, Mahasiswa kan mahasiswa ya. Ya. Mahasiswa di Cina. Ya. Terus juga masih belajar Boleh maju dikit berbisnis nggak? gitu. Boleh maju dikit. Belajar berbisnis gitu. Iya. Terus ya masih belajar lah istilahnya. Iya. Itu aja sih. Jadi Jian ini seorang mahasiswa ya, dia menempuh pendidikannya di luar negeri Iya. ya. Nah, jadi di podcast kali ini tuh sebenarnya gua ini pengen ngulik gitu, gimana sih kehidupan seorang mahasiswa di luar negeri gitu, maksudnya di luar Indonesia gitu. Soalnya ya kita aja tuh kalau kuliah luar daerah tuh kan udah beda kan dengan tempat daerah tinggal awal kita waktu masih sama orang tua gitu. Nah, jadi yang bikin gue menarik yang bikin menarik buat gue itu ya gue pengen tahu gitu gimana hidup di luar negeri sendiri ya sendiri kan. Nah, walaupun ada teman cuman kan berangkat sendiri kan, sendiri tanpa ada sanak saudara, terus istilahnya jauh dari keramaian, kemudian Iklimnya beda, bertahan di sana lah kayak gimana kemudian gitu. masuk ke ngalamin di masa pandemi juga kan. Iya. Pas waktu masa pandemi itu Jen di sana kan. Iya. Terus balik ke sini. Nah, jadi yang awal sih Jian kan beasiswa ya. Iya, Nah, betul. mungkin bisa diceritain gimana sih awalnya latar belakang Jian bisa kuliah di luar negeri itu kayak gimana, maksudnya kuliah di Cina tuh gimana ceritanya gitu. Iya, siap, Pasti kan nggak Tiba-tiba nggak tiba-tiba kan Iya, gitu. iya. Nah, jadi tiba-tiba ceritain ke aja lah Oke, gimana. Cina. Ke Cina gitu kan nggak mungkin kan. Bisa nggak ada yang ngechat gitu, kuliah nggak sini? Cina, aduh. Iya. Nggak bisa dong. Oke, pertama berarti dari beres lulus SMA berarti ya? Iya, Iya, jangan dari SD ke Jawa. Iya. Jawa. Saya lulus Lama ya. SMA. Lama ini maghrib nih. Saya lulus SMA itu di SMA 1 Banjarbaru Oh iya, di Kalimantan Selatan. Ya. Terus setelah lulus itu ada info gitu ya. Hmm. Ada beasiswa nih, beasiswa Cina. Ya. Tapi 100% dapat. Jadi Beasiswa 100%. iya, 100% dapat. Nah, yang diurusnya itu jadi kita tuh kayak ada agen gitu, Bang. Oh iya. Ada agen terus diurusin supaya dapat 100% beasiswa itu. Tapi ada biaya fee-nya juga gitu. Ya tau lah di luar sana juga banyak gitu agen-agennya. Kemudian apa yang tantangan saya kuliah di luar negeri gitu ya. Sebenarnya menurut saya sama aja sih kalau berdasarkan ilmu ya. Ilmu mah sama aja gitu. Tapi yang membedakan itu kan kalau di sana itu jauh sama orang tua gitu, sama sanak sangat jauh sekali. sangat jauh sekali gitu. Kalau di beda pulau kan jauh. Iya Ini iya sangat jauh iya. sekali, beda Terus negara. iya kalau misalkan nih
ada orang Banjarbaru yang kuliah di Jawa Barat misalkan. Itu kan masih Indonesia gitu. Iya. Kalau misalkan tersesat itu masih bisa nanya Iya, gitu. iya. Kalau saya di sana tuh Gak ada buat nanya. iya, orang jadi diri sendiri orang ya. Cina semua Iya, gitu, iya, nggak bisa. iya. Terus orang Cina juga nggak semua orang Cina itu jago bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Ya, sama lah kayak di Iya, jadi mau gak mau kita harus bisa bahasa Cina kan. Iya. Sementara itu waktu dulu pernah ada pengalaman, saya itu pertama datang ke sana kesesat bang. Jadi main ke rumah ke hotel teman, Oh, iya. karena ada ngambil barang gitu. Itu nggak sama orang Cina berarti 2 orang. Iya, orang Indonesia dua-duanya baru datang dua-duanya juga. Tapi yang bodoh. beruntungnya satu ini bisa Datang udah jalan-jalan. bisa bahasa, Oh, bisa bahasa iya. Cina. Jadi Iya, kita tapi tuh dikit. salah naik bis bang, jadi jauh gitu dari ke kampus tuh kemana ini teh. Terus HP lobet kan, Iya. untungnya ada Drama ada banget ya, itu iya. drama. Saya udah takut nih, aduh takut di apa gitu di Iya. sebelah apa gimana, wah udah pikirannya udah kacau gitu. Parno lah ya. Iya iya. Terus akhirnya ada mobil gitu ya, kita ajak supaya mau nggak nganter kita ke universitas ini gitu. Itu random gitu. Iya, itu random banget. Mobil apa kayak Mobil ngejegat stop. orang Nah, gitu. iya mobil stop gitu. Untungnya mau dia. Itu udah nggak ada uang apa gimana buat naik kendaraan? Apa udah pada tutup semua yang kendaraannya gitu? Nggak, nah kita nggak tahu sistemnya, padahal di sana tuh ada Oh. sistem kayak Grab di Indonesia gini, Oh, taksi online. Cuman karena memang baru Iya, pertama kali. nggak tahu apa-apa ya, itu ya. kayak seminggu gitu, baru seminggu Iya, kita iya. tuh udah kemana-mana aja saking gila ya. Oke. Nah, itu tadi berarti ada yang pengen gue tanyain sih. Ya. Karena kan itu beasiswa dari agen. Iya, Ini beasiswanya terikat ya sih? beasiswanya nggak terikat. Oh, jadi Jian setelah lulus ini memang dibebaskan Iya, untuk bebas. mencari kerja di mana aja. Iya, gitu betul, ya. betul. Mau berkarya seperti apa itu nggak Betul. terikat. Kadang kan ada juga beasiswa yang dari pemerintah kayak gitu, Iya. tapi kita ada masa mengabdi gitu. Kayak misalkan 5 tahun kita mengabdi di kementerian atau di apa gitu. Itu kan kalau nggak salah ada juga beasiswa yang kayak gitu. Nah, kalau ini beasiswanya aman ya, Mak. Maksudnya Iya, aman. Setelah lulus Jian Boleh, lepas Mak. aja Ya, gitu betul, ya. Aman dari tuntutan. Iya. Tapi Jian ada mengeluarkan biaya di awal untuk Betul, biaya agen. Oh iya. Tapi itu secara beasiswanya dia di cover semuanya nggak sih? Atau cuman biaya sekolahnya aja, biaya hidup pribadi? Semuanya full 100%. Tadi kan bilang full 100%. scholarship ya. Oh Scholarship. iya, berarti dapat uang saku juga buat Betul, hidup. dapat stipend ya. Iya iya. Enak, Iya. enak kali Saku, kita tengok. uang living cost juga. Iya, enak dong ya berarti ya. Dapat beasiswa buat kuliah, dapat uang jajan. Boleh juga. disebutin nggak angkanya berapa gitu? Berapa? Angka beasiswanya jadi buat biaya hidup berapa, terus biaya sekolah Oh iya, berapa? siap gitu. siap. Normalnya Enggak, kalau misalkan nggak boleh atau Iya. kira-kira itu sensitif, kita nggak maksa juga maksudnya. Oh. Tapi kalau bisa di share ke teman-teman ya, siapa tahu itu juga Iya share aja sih, yang- share aja eh, sih. Soalnya kan orang juga pasti tahu gitu. Oh, Iya. Mungkin itu pengen tahu sebenarnya juga kan, ada- siapa ada tahu pengen Oh hubungan. iya, banyak nggak sih yang sekarang seangkatan, maksudnya bareng sama Jian di agen ini gitu? Banyak sih. Oh banyak, Iya, banyak. berapa orang total? Agen ini sekitar 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang, Dari itu Indonesia. satu asrama. Enggak, dia satu asrama itu 2. Heeh. 3 orangnya lain itu orang luar. Oh tapi beda kampus atau sama? Tapi dari Indonesia tuh ya, maksudnya tuh dari seluruh Agennya. wilayah Indonesia apa cuma Kalsel doang dia? Agentnya. Ah, Oh kebetulan waktu itu ada seminar di Unlam, Universitas Lampung Mangkurat. Iya. Saya juga ketemu sama itunya apa namanya CEO agentnya gitu. Iya. Terus ditawarin gitu. Jadi emang udah rada kenal lah. Oh, tapi itu orang maksudnya tuh orang yang 5 orang itu dari Kalsel aja apa? Ya dari Kalsel. Oh dari Kalsel Dari aja. Kalsel Oh semuanya. jadi bukan dari Iya. seluruh Indonesia kan? Iya. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Oke, terus nah tadi kalau boleh tahu angkanya berapa kira-kira Dapatnya. yang dikasih sama beasiswa ini untuk biaya hidup berapa gitu. Kan nanti mungkin Jian juga sekalian kasih tahu cara dapetin beasiswanya gimana gitu Iya, kan. iya. Terus biaya yang dikeluarin berapa gitu dan itu worth it atau enggak gitu. Iya, siap. Oke, untuk biaya semua sekolah, biaya hidup, biaya apa namanya, tempat tinggal itu ditanggung. Jadi kita di apartemen kayak jenis Iya. apartemen gitu. Makanya setahu abang kan, abang juga pernah ke Cina dulu waktu Iya. ke kampusnya temen tuh. Emang dormitory ya Iya, namanya? dormitory, betul. Dormitory gitu kan, jadi kayak apartemen kita tinggal di situ. Iya, gitu. Satu betul. kamar berdua ya. Ya, satu kamar berdua. Terus biaya kuliah gitu berarti semua ditanggung. Ditanggung. Biaya makan, tapi ada limitnya kan? Per Kalau bulannya. ya biaya makan tuh kayak jadi stipendnya dikasih 2.500 Yuan. yuan itu untuk S1.
Jian S1. Iya S1 itu kan jadi nama beasiswanya itu CSC. Jadi setiap beasiswa itu beda-beda bang. Ada misalnya CSC itu kan dari pemerintahan Cina. Itu S1 2.500, S2 3.500, 3.000, S3 3.500. Nah kalau misalkan ada lagi misalkan beasiswa provinsi, nah itu 1.000 berapa gitu. Jadi beda-beda. Iya. Kalau dirupiahin berapa dirupiahin? Kita kan pusing nih. Iya, aduh Kali 2.000 aja sih. Iya, kali 2.000 aja. Itu 2.000. Iya kan nggak semua orang tahu. Ya. 1 yuan 2.000. Misalkan saya S1 2.500 itu 5 juta berarti kurang lebih 5 juta. Ya, 5 juta sebulan. Itu untuk biaya makan. Itu untuk biaya makan sama pulsa dan lain-lain lah. Biaya ajojing lah ya. Iya gitu lah buat liburan apa-apa gitu. Oh iya. Nabung juga bisa Tapi itu. cukup ya segitu. Cukup, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya benar. Iya. Tergantung lifestyle juga. Iya, ya. lifestyle saya kan irit lah, lumayan irit lah. Nabung gitu. Bagus. Jadi mahasiswa harus sadar diri. Iya. Nah, itu kan itu biaya makan gitu. Ada biaya maksudnya tuh dapat tambahan lainnya enggak? Enggak sih, enggak ada. Oh emang Iya. sebulan emang. Tapi ada asuransi juga ada. Oh dikasih asuransi juga. Cuman ngurusnya ribet bang. Jadi teman waktu itu ada teman yang kecelakaan. Mau diurusin gitu kan. Tapi pertama tuh kita pakai biaya sendiri dulu. Tapi kan mau dapat insuran itu kan harus ngurus ya. Nah ngurusnya itu yang rada ribet. Jadi kita ya udahlah nggak usah gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya ada. emang sih untungnya kuliah di luar negeri apalagi beasiswa tuh ada uang saku kayak gitu ya. Kita terbantu banget sih. Nah, sekarang mungkin kalau boleh Jian share gitu. Apa namanya? Mungkin Jian bisa kasih tahu gitu teman-teman yang mungkin sekarang mau lulus kuliah. Kalau dengan kondisi kayak gini, ini kan lagi corona, masih ada nggak beasiswanya kayak gitu atau gimana? Setahu saya sih masih ada, masih dibuka. Masih dibuka. Ya jadi waktu saya lihat-lihat gitu ya, universitas yang saya pernah belajar bahasa di Beijing, itu dia masih ngajar, dan itu rata-rata. Masih tatap muka? Iya, enggak. Jadi masih menerima siswa bahasa, dan itu rata-rata para penerima beasiswa. Oh, buat sekolah di Cina. Tapi daring bang, jadi online. Tetap menerima, cuman bahasanya itu online. Nah mungkin step selanjutnya buat masuk ke kuliah kan bahasa terus kuliah kan, penyetaraan baru kuliah. Terus kuliahnya mungkin kalau misalkan coronanya udah beres berarti kita pulang ke sana. Kalau enggak berarti lanjut daring. Tapi masih penerimaan masih. Oh, masih ada. Iya. Berarti bagi yang mau kalau setahu saya bisa nyari-nyari lah berarti ya. Iya. Nah, itu kalau mau nyari info kayak gitu di mana ya? Nyari info buat beasiswa. Kalau mencari info itu ada langsung aja di Google CSC Scholarship kalau nggak salah ya. CSC Scholarship. Iya pokoknya gitulah. Itu website resminya. Nah tadi kan di awal bentar Deja dulu. CSC itu CSC ya, Scholarship. C itu China Scholarship Council. Terus .go.cn kalau nggak salah. .go.cn. Iya .go.cina. Jadi cari aja lah CSC ya bagi yang CSC, mau nyari beasiswa ke Cina. Nah tadi di awal kan Jian bilang ada biaya yang dikeluarkan kan untuk bisa dapat beasiswa CSC ini gitu. Nah itu kira-kira biayanya berapa ya? Bisa sampai Jian sekolah di luar gitu. Iya. Dan itu biayanya sekali atau berulang kali dibayarnya atau bertahap atau gimana tuh? Itu untuk setiap agen sih biasanya beda-beda kalau saya tanya-tanya gitu ya. Kalau kebetulan yang saya itu 20 juta. 20 juta. Iya, sekali. Terus ada lagi biaya 2.000. Dia pakai dolar, Bang. Dia pakai dolar jadi 2.500 itu di 250 itu bisa dicicil. Terus 50.000. Iya, jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih dari 20 juta sebenarnya. Tapi itu ketika kita bayar tuh 100% masuk pasti. Iya, 100% masuk. Oh iya. Nah kan kalau nggak salah beasiswa yang kayak gitu tuh ada juga yang sambil kerja kan. Iya. Jadi dia kuliah tapi dia juga dikerjakan. Nah kalau Jian yang mana? Kalau saya sih dapat beasiswa terus belajar aja. Oh nggak yang kerja. Iya, nggak kerja. Kan ada tuh teman-teman kita juga yang di Taiwan kan. Oh iya. Kalau nggak salah itu ya mereka kan sambil kerja juga. Taiwan tuh Cina juga berarti. Taiwan masih Cina kan? Taiwan apa misalkan ini Tiongkok. Apa ya?
kalau kata guru saya sih, sebenarnya kalau dari orang Cina, Taiwan adalah milik Cina. Tapi kalau misalkan Taiwan sendiri bilang mungkin dia emang sebuah negara gitu. Oh, dia merasa merdeka, Mungkin, tapi Cina ya. masih menganggap itu negara bagian Iya, iya. Dari bahasa juga masih pakai Macau juga. Iya. Oke, nah itu seputar kuliah tadi ya. Nah, apa namanya cerita Jian lah, cerita singkat. Mungkin kalau diceritain detail banget, kayaknya bakal panjang banget ya. Jadi cerita singkat Jian sampai bisa kuliah di luar negeri kayak gitu, gitu ya. Jadi buat teman-teman siapa yang mungkin tertarik untuk kuliah di Cina ya, bisa tuh nyobain cari CSC ya tadi. Iya, CSC. Nah itu juga banyak agen-agen yang lain. Kebetulan juga abang kurang tahu agennya apa aja, ya silahkan aja di searching sih. Sebenarnya di Twitter, di Instagram Iya, juga banyak sih, informasi- benar-benar, informasi betul. Oh ya, mau nanya satu lagi sih. beasiswa kayak gitu. Apa? Kan kalau misalnya mungkin banyak yang belum tahu juga kalau misalnya kuliah di luar negeri itu langsung belajar ya, atau misalnya kan kayak tadi kan kalau ke Cina berarti belajar bahasa dulu, penyetaraan, baru kan kuliah beneran kan, maksudnya tuh benar-benar masuk materinya. Nah itu dijelasin singkat aja misalnya gimana Singkat ya. prosesnya sampai ke benar-benar kuliah, misalnya itu berapa lama juga. Ya untuk penyetaraannya maksudnya. Untuk penyetaraannya, jadi kan mungkin ada yang belum tahu juga tuh. Ya. Jadi saya total lama tahun belajar di Cina itu 5 dari beasiswa itu. Sekarang udah berapa tahun? Sekarang udah 3. Udah 2 tahun lagi. Ya, 3 tahun setengah lah. Jadi satu tahun setengah lagi. 1 tahun pertama itu belajar penyetaraan, bahasa, matematika, terus dikenalin ekonomi sedikit-sedikit ekonomi gitu. Selama setahun, baru tahun kedua masuk kuliah S1. Oh, jadi penyetaraannya setahun ya? Iya, setahun. Berarti setelah setahun bahasa, matematika, ekonomi tadi, baru masuk ke benar-benar belajar S1 sesuai jurusan yang dipilih ya? Betul. Nah, terus itu emang pas kuliahnya itu ada apa namanya pemilihan bahasa nggak sih? Kita kuliahnya mau pakai bahasa Cina atau bahasa Inggris, ada nggak sih? Atau memang harus mutlak pakai bahasa Cina aja? Kalau di Cina ya? Kalau pemilihannya sih dia sebenarnya dari beasiswa itu opsional. Nah, yang kebetulan yang saya terima itu bahasa Cina. Jadi ada teman juga yang S1 Berarti udah nggak bisa milih ya? beasiswa, ya bisa kok. Jadi misalkan beasiswanya bahasa Inggris, ada bahasa Cina juga ada. Nah, yang kebetulan yang ditawarkan ke saya itu bahasa Cina. Tapi pas ulangan sih saya diperbolehkan buat nulis bahasa Inggris gitu ngejawabnya. Jadi biasanya saya persiapannya double gitu. Jadi belajarnya Chinese sama Inggris supaya bisa exam gitu, bisa lulus lah, minimal lulus aja dulu. Iya. Berarti lumayan fleksibel juga ya di Cina. Iya, ya? fleksibel benar-benar. Berarti ini agak sedikit berbeda cerita sih dengan teman abang juga kan ada iya. tuh. Oh, ada juga, iya. Kan. Kalau dia tuh memang kayak kita dikasih pilihan sih waktu dia mau penyetaraan itu apa mau ngambil kelas bahasa Inggris atau ngambil kelas bahasa Cina. Cuman ada kekurangan kelebihannya juga kalau nggak salah. Nah itu abang lupa tuh kekurangan kelebihannya. Mungkin nanti juga abang pengen ngobrol juga sama Agung nanti kayak ngobrol sama Jian sekarang gitu. Nah, oke, itu tadi seputar kuliah ya kayak gitu. Nah ini ada juga sih kepikiran di kepala abang tuh kan waktu abang itu 2017 pernah alhamdulillah pernah ke Cina itu. Ada kerjaan waktu dulu, abang kan kerja di travel atau sempat setahun ya, setahun kurang sih. Nah kebetulan pas pertama masuk, sebenarnya teman abang yang dapat jatah buat nge-guide turis ke Cina gitu ya, maksudnya turis Indonesia ke Cina. Cuman karena teman abang itu kayak yang nggak terbiasa dengan kerumunan banyak orang gitu dan nggak biasa juga komunikasi yang nge-guide lah ya, nge-guide kan harus aktif kita ya, harus kita yang paling depan. Nah nggak biasa, terus abang ditawarin karena dan Bang Jamal aktif sekali kan. salah satunya mungkin ya itu bisa jadi ya penilaian bosnya, nggak tahu saya. Nah kemudian emang satu sisinya juga pengen karena itu program istilahnya pertama lah untuk tour guide gitu ya, maksudnya untuk waktu itu tuh programnya tuh ini JZ Camp tuh kayak tur ke kampus gitulah intinya, studi banding lah ya, studi banding tapi ada jalan-jalannya juga. Nah jadi
mereka tuh pertama kali si travel yang tempat abang kerja tuh pertama kali bikin program kayak gitu, jadi pengen ada video dokumentasinya gitu, video buat promosi ke next time-nya gitu. Buat advertisement juga ya. Nah gitu, jadi kebetulan memang abang di bidang itu dan ya udah sekalian dipercaya gitu. Karena nggak ada lagi kan, mau berangkat berdua budgetnya nggak ada. Mungkin Jadi abang sendiri ya? Ya, jadi abang sendiri, dan waktu itu abang bawa anak-anak SMA dari Bekasi, dari Jakarta Timur, terus ada juga yang dari lulusan UGM, yang dari 3 gitu. Itu total berapa orang? Peta yang abang gak itu 21 atau 22. Banyak sih itu, dan nggak ada yang bisa bahasa Cina, abang juga nggak bisa bahasa Cina. Bahasa Inggris juga kan masih belepotan lah ya, maksudnya nggak lancar-lancar banget. Bahasa Inggris aksen Sunda. Untungnya sih ada Google Translate gitu. ya. Iya. Kok jadi saya yang cerita ini ya. Intinya waktu abang ke Cina itu abang tuh ngerasa agak susah gitu makan. Karena ya pilihannya kan, mohon maaf nih, karena di sana kan non muslim kan, banyaknya non muslim. Walaupun memang ada, abang juga sempat nemu masjid juga di daerah downtown di RC Tower situ Di Beijing. Bukan di Chengchou. Chengchou. Nah, di Chengchou situ. Apa ini Cengcong? Nama kota itu, nama kota Chengchou, Chengchou. ya. Jadi ada Dikirain yang di dijual-jual sama RC Tower tuh, namanya RC Tower, ada masjid di situ. Nah, emang masih ada mayoritas Islam kan di Cina juga, cuman kebetulan waktu abang kesana itu ke daerah yang Kanannya susah. bukan mayoritas Islam gitu kan. Nah, jadi makanan tuh ya kita benar-benar harus hati-hati gitu, dan abang di situ 14 hari kerja. Itu lumayan kesusahan gitu cari makan. Nah, Jadi buat yang muslim tuh susah ya Iya. nyari makan di sana. Nah, mungkin susah tuh karena nggak tahu ya, tapi Nggak tahu kalau tempat, nah makanya abang pengen nanya nih ke Jian. gimana ya? Jian kan 3 tahun loh, udah 3 tahun gitu. Nah, abang aja 14 hari itu kayak makan tuh nggak enak gitu. Maksudnya penyesuaiannya tuh seminggu pertama tuh makan nggak pernah habis. Nah, minggu kedua baru makan bisa habis karena porsinya jumbo kan di Cina. Iya, berminyak juga kan? Iya, berminyak. Iya. Terus makan mie kan. Kalau makan mie di kita tuh cuman semangkok ini. Di Cina tuh kayak mangkok yang kita masak buat sekeluarga tuh loh. Kayak pot banget. Gila. Nah, itu pertama kali makan gimana mau habis kan? Saya di sana berarti kenyang terus. Kalau saya di sana nanti naruh sumpit di atas mangkok terus. Mukbang ya. Enggak, kan katanya tadi kata si Jian kalau naruh sumpit di atas mangkok berarti masih lapar kan. Tandanya masih gitu. lapar ya. Kalau di bawah kan udah kenyang, kalau yang taruh di atas terus. Iya. Masih lapar, Mang. Oh, gila. Dan emang makanannya yang paling berkesan tuh ada sih itu apa kayak salad gitu, tapi asem-asem gitu, apa sih, bukan salad. Apa ya? Apa itu kayak sayuran banyak gitu, terus ada bumbu. Ada iya kayak salad gitu. Enggak tahu yang kebayang. Kurang tahu tuh. Asam-asam Ini gitu. Restoran halal. Halal. Kurang tahu Itu sih. kan sayuran bukan daging. Kan yang haram kebanyakan daging kan, daging babi, daging anjing kayak gitu-gitu. Nah, jadi Jian gimana tuh menghadapi kehidupan selama 3 tahun, memenuhi kebutuhan makanannya tuh gimana gitu? Awal-awal tuh kayak gimana? Nah, dari awal-awal mungkin sampai sekarang tuh gimana? Sampai benar-benar kebiasa tuh kayak gimana? Mungkin atau adaptasinya seperti apa gitu? Oke. Untuk awal-awal itu saya bawa dari Indonesia pertama kali ke Cina itu Pasti bawa Indomie. Bukan. Mie sedap. Mie sedap ya. Mie sedap. Oh, tim mie sedap. Siap. Mie sedap saya, Bang. Terus satu jenis, Bang. Jadi mie sedap goreng semua gitu. Sekardus tuh. Ya, satu kardus. Jadi persiapan kan, jadi kebetulan saya juga telat tuh datangnya. Jadi kelas udah mulai 2 minggu, saya baru datang. Jadi ketinggalan tuh pelajaran. Oh, kenapa bisa gitu? Karena nunggu LOE-nya gitu. Letter of Acceptance ya. Nunggu itunya. Iya. Terus Jadi dikit kan? apa namanya? Ininya kursinya kan. Terus iya. Terus Kan Indomie. Nah, selama Indomie apa sedap? mie sedap ya Allah. Indomie X Ya. apa? Mie sedap untuk berapa 3 hari, sekitar 3 hari. 1 dus 3 hari? Enggak, sekitar 3 hari. Gila. Belum gini nih. Oh iya. 3 hari itu kita makan mie. Oh, makan mie terus. Makan mie terus. Jadi belum Terus makan yang ada di sana. jadi energen gitulah kita persediaan. Persediaan dari Indonesia lah. Ya. Sama roti juga ada. Ah. Kita bawa roti dari Indonesia coba kan, parah ya. Aduh. Ya kan, Saking biasa takutnya ya. Iya, ketakutan Iya apa sih. yang baru-baru gitu kan. Iya. Ya, Terus Makanya kalau dipikir-pikir ya. Terus pas hari
ketiga itu kita ketemu sama orang Indonesia di situ. Yang udah Terus di situ. ngenalin Makan bareng. enggak. Ngenalin restoran halal. Ya. Yang tulisannya kayak gini katanya. Oh, ada tulisannya kalau iya, halal. banyak bahasa kok. Cina tapi. Jadi rata-rata setiap kampus Aksara Indonesia Cina. setiap kampus Cina itu punya restoran halal biasanya. emang Rata-rata. udah disediain ya. Soalnya di Cina itu Cina kan penduduknya 1,3 miliar. Waduh. 20 juta itu Muslim. Oh, banyak juga ya. Banyak juga. Ya. Terus gak sulit juga sih, banyak apa namanya, restoran halal juga banyak. Oh, sebenarnya karena nggak tahu aja ya. Iya, awal-awal nggak sampai tahu. 3 hari itu Iya, kan nggak sangat tahu takut ya, karakter gitu. Cina tuh nggak tahu apa namanya. Oh iya, aksara Cinanya masih Hanzi belum. apa nih, tulisan Cina tuh nggak tahu gitu. Iya. Terus dikasih Masih tahu. buta huruf ya. Iya, masih buta huruf. Iya, orang Sunda kayak Untungnya Cina dikenalin. Nah gitu. itu kan restoran halal Cina dengan Iya. Indonesia sama nggak maksudnya makanannya? Em, Yang di masalahnya ada nasi padang gitu ada? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau rendang babi. Soto gitu, soto ayam, soto Betawi, Kalau soto sop Bogor kayaknya gitu. ada sop. Ya, sop ada. kalau rendang babi ada nggak di sana? Tapi bener ada kejadian lucu gitu. Restoran halal ya. Hmm. Tapi tulisannya tuh bacon, Bang. Oh, Iya, Bacon itu kan babi. ya. Bacon itu kan iya. babi. Kayaknya mungkin salah penulisan aja. Kayak kan kita tuh nanya, mau ngomong takut salah juga. sepuh gitu, sepuh. Tanya sepuh, ini kok curo tuh kan babi. Babi. Tulisannya bacon, kita tunjuk. Tapi bahasa Cinanya itu tulisannya emang nggak ada babinya, emang sapi gitu. Oh. Terus ini salah. Apa terus kata itunya? Kamu tahu restoran halal nggak katanya? Ini restoran halal katanya. Oh iya maaf. Padahal penulisannya doang yang ini. Oh dia salah nulis pelang. Iya. Jadi marah, kita dimarahin. Kamu tahu restoran halal gak? Ini restoran halal. Kayaknya dia Kamu itu nggak salah tahu? tuh ya. Masalah Menunya juga salah malah kayaknya nanya tuh. babi katanya Oh, katanya iya, gitu. iya. Iya. Pas dikasih loh kok Terus kayak gini bentuknya. Makanannya apa itu? Makanan di restoran Iya, halal. maksudnya makanan di Ya, restoran makanan halal. di maksudnya makanan halal di sana tuh apa aja misalnya? Banyak sih. Yang paling sering dimakan lah. Yang paling sering makan itu ditebal buat biasanya orang ini. Indonesia. Nasi goreng. Nasi goreng ya. Hmm. Itu sate juga ada di sana, ada sate. mutton gitu, kambing, sate kambing. Tapi tusuknya pakai Yakin nggak tuh kampung kayak? Kambing. iya kambing, mutton kan, Oh, iya. aman, mutton loh. Yakin. Gak merah dagingnya. Nah, terus apa lagi? Mie juga ada. Mie. Terus Mie-nya mie. Oh, kue tiaw mie-nya tuh gitu. dibikin, jadi nggak Oh, mie iya, instan iya, gitu, iya. jadi dibanting-banting. Kue tiaw gitu capcay, ya? capcay. Iya, Capcay, kayak gede-gede gitu lah. Capcay lah. Iya, capcay juga. Cincay lah, capcay. Cincay lah. Nah, Oh, itu berarti banyak lah ya di sana ya, Banyak. makanan-makanan yang bisa dimakan sama orang-orang Indonesia ya. tapi pernah kepleset makan babi gitu. Alhamdulillah belum. Soalnya saya biasanya masuk ke restoran halal atau Iya. misalkan jauh nih nggak ada restoran halal, ya cari aman aja. Atau dijebak teman yang misalnya. yang ayam gitu. Iya. Ada yang jahil gitu ngejebak. Ada nggak yang ngejebak? Enggak sih enggak. Ini daging Baik-baik kok kelinci gitu, orang-orang baik. sana. Saya alhamdulillah ketemu sama orang baik-baik. Oh, kira ini daging kelinci ya padahal. Selain apa sih dagingnya tuh yang haram tuh apa daging babi di sana tuh Babi, yang daging maksudnya kodok ya? yang Katak. haram dan dijual belikan di sana. Oh, Apa? katak. Anjir katak. Ya saya tuh ke pasar ya. Jadi beli ikan kan, Goreng. biasanya masak sendiri, beli ikan. Itu kataknya emang katak kayak gimana? Katak yang apa ya? Yang hijau bang, yang gerada gede gitu. Oh katak yang di got biasanya tuh. Enggak tahu di got apa. Pokoknya yang gede. Kayaknya diperkembangbiakan di sana Oh, deh. dikembangbiakan. Kayaknya. Jadi ikan terus ada jajaran kodok gitu. Iya. Terus kodok itu diikat jadi gitu kayak kepiting. Waduh. Itu serem juga lihatnya. Terus apa lagi? Yang Apalagi yang halal ya? Iya, yang haram. haram. Yang halal kan udah tahu. Kalajengking haram nggak? Nyeret mang kalau Iya. kalajengking bukan arah. Kalajengking itu ada. Kalau jengking ada. Ya dijualin. Kayak misalkan buat dimakan. jadi ada dia tuh namanya tuh Wang Fucin. Tempat makanan-makanan yang aneh, kuliner yang aneh. Oh, ya. Iya. Beneran ya kayak Jadi- kelawar kali ya. Cucunguk Mungkin gitu. ya kalau keluar mungkin ada saya tapi nggak pernah lihat. Yang Oh. saya lihat itu jangkrik, Jangkrik belalang, masih ada di Sulawesi. Kalau jangkrik terus, sih Indonesia juga di kalajengking gitu. Apalagi ya yang aneh-aneh lah pokoknya. Ular-ular gitu. Ular ada kayaknya, nggak tahu tuh, kayaknya mungkin ada. Rasanya nggak nerusurin juga. Explore makanan kali ya. Cuman ya gitu
variasi makanannya sangat beragam. Ekstrim, Jadi ya, memang ya, harus mungkin. kalau kita turis tuh harus memang ada yang nge-guide ya. Betul, biar, betul, biar nggak betul. salah datang Iya. ke restoran gitu. Iya. Karena pengalaman juga nih pernah waktu abang kan trip waktu ke Cina itu ke Chengzhou, di Chengzhou itu sekitar 3 harian, terus ke Beijing, terus kemana lagi gitu. Kita ke 3 daerah gitu. Nah yang kejadian ini di Beijing gitu, pas abang nginep di hotel di Beijing, kan kita dikasih makan kan breakfast. Nah pas pagi-pagi kan si chefnya masih belum bangun kan, cuman mereka tuh udah nyiapin makanan gitu di meja. Nah guide yang temen abang ini yang dari kampus di sana itu, dia ini masih tidur. Sekitar jam 7:30 masih tidur di sana tuh. Abang bangun kan lapar sama anak-anak tuh. Ya udah kita ke bawah duluan aja ke tempat breakfast. Makan pas buka tudung itunya kan Tudung di saji. meja tuh, ya tudung sajinya itu kan ada dagingnya, ada yang hitam, ada yang merah. Itu kayak dendeng gitu. Enak kayaknya nih. Lo tau dendeng nggak? Tahu. Nah, ini daging sapi yang dikeringin gitu kan. Abang kira dendeng kan udah diangkat tuh. Ini ragu gitu kan, pas diangkat nih kok merahnya beda gitu. Tapi emang sekilas kalau abang nggak terlalu jaga-jaga banget sih kayaknya dimakan gitu, karena emang sekilas kayak daging sapi gitu. Dan ternyata terus kata anak-anak, ini gimana nih katanya, ini takut daging babi ya, tahan dulu lah, tunggu dulu teman kita ya, tunggu dulu chefnya, terus tunggu dulu teman kita yang dari kampus ini datang biar mereka ngasih tahu yang mana yang halal. Namanya bocil-bocil kan SMA baru lulus tuh, Makan. Allah nih nggak apa-apa lah katanya, makan aja lah katanya, nyobain lah katanya sekali-kali, dimakan lah. Ya pas udah dateng ternyata emang daging babi dong, itu nggak dimakan tuh. Jadi memang kejilat lah, dikit kejilat. agak ini sih agak apa? Terus yang kemakan itu gimana? Menakutkan ya gimana ya udah lah. Udah. Sebenarnya kalau Ya, abang alasannya nggak tahu. Iya, nggak tahu. kalau Tapi dia abang nekat sih, loh. lebih Nekat kan hitungannya. iya, Aduh. nekat. Lebih takut ke penyakitnya sih sebenarnya. Lebih apa Karena nggak tahu kandungannya. ya mungkin satu ya. sisi Iya, emang mematuhi aturan agama juga ya, terus satu sisi juga emang takut cacing pitanya kan yang terkena itu. Nah ya, jadi ya udahlah, sebenarnya pengen nyobain pengen nyobain gimana sih rasanya, tapi terlalu beresiko gitu. Katanya enak banget katanya. Untuk apa namanya, untuk sekedar coba-coba itu terlalu beresiko Iya, gitu. Jadi ya udahlah skip gitu. Nah kayak gitu. Nanti pas ngerasain sama kayak daging ayam, jadi aduh nyesel kan udah nyoba. Nah, terus ada kejadian lucu lagi nggak sih selama hidup di Cina? Terus apa kayak misalkan ngetrip terus nyasar gitu kemana? Waktu Selain yang tadi ya, tadi kan selain- pas itu pertama. pertama-tama. Ya, di luar kampus lah, di luar kampus, kampus, gitu. Mungkin punya pengalaman yang apa namanya? Unforgettable, tidak mengenakan ya, kayak gitu. experience. Gak ada sih bang kayaknya Nggak berjalan Oh karena baik-baik aja sih. di sana ini ya. Iya. Chill aja Cuman ya, Pak, ini ya, mungkin, di dorm ya. apa Jarang ya? kemana-mana mungkin Jan ya. Iya sih, jarang kemana-mana bang. Oh iya. Nah terus kalau kan kita walaupun kuliah ya, dulu waktu abang juga kuliah, kita juga sebenarnya nggak naif lah. Waktu kuliah itu pasti kita perlu have fun gitu kan, Iya, iya, jalan-jalan. iya, Nah biasanya suka kemana tuh kalau misalkan Iya. kita Melepaskan penat. melepaskan Oh, iya, penat iya. kuliah nih, have fun-nya suka kemana? Iya. Traveling ke alam kah atau clubbing kah? Waduh. Kan di sana sepertinya bebas sekali ya. Iya iya. Aja jing sampai pagi kayaknya jangan-jangan. Ajojing tuh apa sih? Jing itu ke klub malam. Oh. Itu bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa. Kalau liburan sih bang, untuk awal-awal waktu pertama datang ke Cina itu saya suka sering. Jadi setiap weekend gitu, Sabtu Kemana Minggu. tuh biasanya jauh? Di sekitar itu aja, Beijing, misalkan Tianjin. Tianjin itu nama kota tapi dekat dari Beijing. Beijing, Tianjin, Tianjin. itu tahu ini nggak susu susu peninggi badan tuh, Susu Tian. Tian Nggak pernah dengar. Nah itu dari situ, dari kota situ, dari Tianjin. Nah Maksudnya emang itu dipasarkan di Indonesia ada susunya? ada kalau nggak salah. Oh ada. Iya, Susu Tian. susu Tian. Susu Godarmi kan? Teh juga, teh juga banyak lah. Awal-awal itu sering. Terus kesini-sini bosen juga kan. Iya. Enggak, Iya, Bosen rasanya kayak apa? Bosen apa habis duit nih? Iya juga. Karena di Beijing itu mahal-mahal bang. Oh, mahal. iya. Ada mahal, iya. Enggak, susu Tian tuh
susu kan, susu umumnya. SKM. Sama-sama susu kan. Iya susu apa ya? Yang bikin beda apa yang bikin beda? Susu sapi ya. Yang bikin beda apa emang sama susu? Ya kalau Jadi- di Bandung mungkin Apa ya Lembang lah, bahasanya? Lembangnya. Iya kayak gitulah, kayak suplemen bang sebenarnya sih. Oh, susu murni Spirituala gitu. Iya, iya, iya. Nah, Hmm. terus Iya, iya, apa iya. lagi Terus zinc. kemana lagi biasanya jalan-jalan? Iya, Paling tempat-tempat yang jauh. bagus lah, mungkin ada yang pengen Paling tahu jauh juga. nggak ada nih. sih, saya jarang jalan-jalan bang beneran. Jalan. Iya. Saya Paling- sekali. kita sama. Iya. Nah, langsung kita tanpa hiburan. Iya ini. Iya nih, aduh parah ya. Aduh. Aduh, perbanyak lah mainnya. Perbanyak lah. Paling ke Habis ini Walmart, kalau pulang ke Cina apa ke main-main lah. pasar. Apa asiknya ke Walmart? Iya jalan ini beli belanjaan. Iya, di sini kebetulan juga ada, itu jajan. nggak aneh gitu Iya kan. sih. Yang Iya. pernah ke Great Wall pernah? Great pernah. Nah, Ya, Shaolin ya Temple? paling kayak Great Wall gitu. Shaolin Temple, Shaolin Temple itu di Beijing enggak Harus perlu. bisa punggu dulu lah. Forbidden Kingdom pernah? Mau masuk tapi penuh. Penuh ya? Penuh terus bang. Forbidden Banyak Kingdom. orangnya. Anjay. Yang Ada itu kan itu, yang- yang di apa? Yang ada mahwatangnya, mahwatang sih. Yang presiden yang Iya. ada fotonya itu, Iya. ya itu kan. Nah itu nggak pernah sih. belum Forbidden Kingdom itu yang ada di ini, di video klipnya From Yesterday Second Oh, to Mars. iya, 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 Nah, tahu. itu waktu abang kesana tuh, ada kan schedule-nya ke Forbidden Kingdom tuh. Wah, ada seneng nih liatin video klip itu Iya, terus. iya. Itu kan kosongnya bagus. Pas kesana aja kepala semua. Ya kan banyak orang kan. Jadi masuk abang, tapi Masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Oh, ya Kita kan, harus aduh. jalan kan. Itu Makanya maksudnya banyak. one way. Oh. Jadi kita kalau udah masuk nggak bisa balik lagi. Jadi emang terus aja Iya. sampai keluar Iya. gitu. Kalau balik lagi di bawahnya diketokin sama tugas aja. Baptisme udahlah. Terlalu sensitif ya. Iya. Apa selanjutnya Bang, selanjutnya. Tadi Apa? kan udah ya apa liburan. makanan. Banyak ya, sih liburan tapi tempat di sana ya. nggak banyak bang, nggak terlalu Nah, banyak gitu. Sekarang abang pengen tahu kayak sehari-hari itu apa yang membedakan kehidupan Iya. Jian di sini Di gitu sama di Indonesia sana. sama kehidupannya ya? Iya, ada beda atau biasa Oh, iya, aja iya, atau oke. sama? Yang Pasti kan- signifikan lah, yang Iya, iya, signifikan. Jadi signifikan. kan ada sama, ada apa? Ada perbedaannya dong pasti. Gitu. Yang Kalau yang bikin- menurut saya ya sih orang Cina itu lebih kayak fokus gitu bang. Misalkan jalan ya. Jadi misalnya kalau Indonesia kan mangga Sunda tuh mangga. Oh, ini ya saling sapa lah. Iya, ya, saling kalau sapa. Indonesia ya. Walaupun Kalau- nggak kenal kadang kan Iya. apalagi orang Sunda kan. Nah, kalau orang sana ya fokus aja jalan sendiri gitu. Misalkan Iya. nggak walaupun berpapasan ya masing-masing aja gitu. Oh, Nggak ada jadi yang kayak- peduli gitu. Oh. Tapi kalau udah kenal kenal. sama teman, ada tuh teman Cina. Baik, ramah-ramah kok mereka. Oh, gitu. Suka neraktir. Berarti kalau misalnya Nah ya, yang ada kenal- lagi nih kultur yang lebih menarik. Jadi, misalkan kita nih makan bareng. Orang Cina itu pasti udah mau apa namanya? Split bill apa? Bayar bill. Itu berebutan malah dia yang pengen traktir, bayarin. yang bayar. Nah, Seneng saya kayak makanya aneh. Kalau saya mah Yusuf mangga. Saya mah dibaca gitu. Aduh, parah. Indonesia. Iya. Sok mangga. Indonesia Pride. Kalau orang sana mah, Sok saya mangga, aja. sok Ini mana berebut jadi barcode-nya tuh. Kamu nggak pura-pura ikutan gitu ya? Pura-pura aja lah. Ya ngapain? Saya aja Padahal padahal. irit aja. Aduh, emang bagus juga ya. Tapi seru sih orang Cina emang baik-baik. Oh, iya, Ya iya. mungkin Tapi kalau kulturnya belum gitu. kenal mungkin kelihatannya sombong ya. Apa? Ya mungkin kalau belum kenal tuh kelihatannya kayak sombong. Iya, Padahal itu mah. tadi Ya, karena dia fokus gitu Iya, sih. fokus. Ya mungkin kebanyakan sih Iya. orang luar negeri kayak gitu sih. Iya Kayak mungkin simpang, tekanannya kayak mungkin ya Indonesia orang sibuk kerja kan. Iya mungkin. Kayak, Jadi etos mungkin- kerjanya sih emang gila bang. Bagus ya. Jadi manajemennya dari perusahaan tuh saya pernah dijelasin sama guru gitu. Jadi apa namanya? Cara mereka menggaji itu gini. Ada 2 orang digaji untuk 3 orang, tapi porsi kerjanya untuk 5 orang. Jadi 2 orang itu bekerja untuk 5 orang, tapi digaji kayak 3 orang gitu. Oh, gitu. Ya gitu, jadi kerjanya mau gak mau kan dimanfaatkan perusahaan ya. bisa jadi. Tapi itu biasanya sih yang ini yang misalkan angkat-angkat gitu Oh, ya. tapi berarti bagus ya maksudnya tuh kerjanya emang Iya. benar-benar apa Ya, etos namanya? kerjanya tinggi lah. Tinggi ya. Jadi orang-orangnya mungkin di sana makanya Cina maju kan. Iya, etos mungkin kerja. karena dilatihnya mungkin dari PUBG kan. Kenapa China juga number one, ya. semua barang made in China gitu kan? Nah, kayak gini Goku aja kan sebagai Itu karena gini, di Indonesia itu misalnya ambil contoh Indonesia, biaya produksinya itu mahal bang. Kalau ya, jadi karena kayak tadi iya, ya. demandnya malah ini gaji terlalu kecil gini-gini. Iya, Nah, iya, demo gitu. Kalau di sana ya boro-boro demo gitu, udah segitu ya udah terima aja gitu. Oh. Nah, di sana tuh biaya produksinya murah di sana.
Oh, karena yang tadi Jian Iya. jelasin ya, yang pekerjaan 5 orang, Ah. dikerjain 2 orang, tapi gajinya 3 orang. Nah gitu. Jadi efisien. Iya lah ya. efisien, Oh, benar, iya, benar iya. kan? Gitulah. Oh, jadi Make sense makanya itu kenapa barang banyak made in In China. China, iya. Tapi kan mungkin kehidupannya juga banyak ditopang sama negara juga kan? Iya, Iya yes, kan. iya. Jadi sebenarnya balance juga sih kalau ditimbang-timbang dari berbagai Iya, aspek ya. betul. Terus kalau apa? Itu kan tadi kultur ya. Maksudnya kalau kultur mungkin nggak terlalu beda jauh lah ya. Kurang lebih lah ya Kurang sama. lebih. Paling kurang lebih. yang beda itu udah pasti bahasa Iya. kan ya, dari cara Iya berteman. Itu kan kalau loyal sebanyak juga Iya. orang-orang Indonesia yang kayak loyal gitu kan, saling rebutan deal mungkin ada juga gitu. Nah, tapi ya. Itu biasanya pajak sosial tuh. Tapi yang Iya. enggak, tapi yang paling sering pakai uang kamu dulu aja. Iya. Bayarnya kapan gitu ya? Nggak tahu. Nah, terus kalau dari segi fasilitas kampus nih pasti kan beda nih. Iya. Setahu abang sih waktu abang kesini tuh stadion bola aja ada 3. Iya. Saya Oke tuh lah di ya. kampus saya 1, 2, 3. Stadion 3 juga, bola. 3 Gila, sama emang. 3. Kampus Tapi ini kalau yang kampus, ada universitas sport gitu ya, Hmm. dia lapangan basket itu ada 20, Bang. Astagfirullah. 20. Iya itu tuh Kenapa? kampus Chengchou University itu. Cengcow ah. Chengchou University itu lapangan basketnya tuh ngejajar san kayak mungkin ada 15. Kayak sawah di sini ya. Gila anjir. Iya bang, kayak sawah. Iya. gitu. Terus Jajar. lapangan tenis tuh di parkiran dia kan udah beton, lapangan tenisnya dari beton gitu. Jajar banyak. Padahal itu bukan kampus sport, maksudnya bukan kampus olahraga gitu. Kampus ya umum aja. Berarti Iya, emang iya, juga iya. memang disuruh sehat semua siswanya. Iya, Bang. iya. Iya betul itu. Iya betul. kan. Soalnya Betul. ada Jadi fasilitas olahraga tuh dilengkapin kan. Biar nggak betul. males-malesan. Malah kita disuruh lari gitu. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan satu Lari semester apa? Kenyataan. satu hari misalkan minimal berapa kilo gitu. Iya, iya. Ya Oh, ada tuntutan laporannya. seperti itu. Heeh. Itu Ada. wajib. Wajib. Waduh. Oh, seperti jadi kayak ada apa? Ada yang memang harus dicapai. gitu. Betul. Kadang teman saya tuh ada dia nyalain APP-nya tapi dia pakai motor, Bang. Pakai motor. Oh. Keliling beres aja Ngecip udah. ya, ngecip. Iya, Tapi ada nggak yang ada gitu. yang tahu ya? Gak ada yang tahu kan, yang penting gurunya ini berarti Oh, lari. diperiksa juga berarti ya. Iya, gitu. Kamu suka gitu? Kalau saya sih lari. Kadang ya, lari. kadang lah ya. Terus bola Camping kan, kalau capek kadang ya. main bola juga di bawah gitu, Bang. Jadi Oh, jadi iya, iya. rutenya tuh gitu-gitu gitu. Apa bentuknya jam? APP gitu, apps. Oh, apps. Oh, apps. Masa main bola bawa HP? Iya, emang kan di sana tuh jadi panjang celananya kadang. Heeh. Jadi enak aja sih. Oh, saya. app-nya di HP. Iya. Oh, dikirain maksudnya tuh ada Iya, smartwatch kayak ada gitu. Dikasih dikirain. smartwatch Iya, gitu buat iya. ngelacak. Enggak sih, Ah, enggak. kata orang Cina duit deh. Kadang juga jogging lari. Ada kolam malam-malam. renang nggak? Kolam renang kalau di kampus saya ada sih kayaknya tapi belum pernah ngeksplor gitu, Bang. Soalnya gede. Oh, Kuliah gede kampusnya tuh banget. besar banget. Mhm. Stadion bola itu ada 3, Hmm. basket ada berapa nggak tahu, poli gitu. Setiap stadion biasanya ada basket, ada poli gitu. Tapi Sekarang- Jian pernah muterin kampus Jian? belum semuanya beneran. Selama 3 tahun di sana. Iya, Tapi belum. Itu Iya. kampus berapa luasnya tau nggak? nggak tahu. Gila. Tapi yang kampus pertama Hmm. itu pernah, soalnya ada kolam renangnya juga. Oh iya iya. Itu pernah semuanya tuh soalnya kecil, jadi dia tuh di tengah kota, terus kampusnya tuh kotak gitu, Bang. Mhm. Rata-rata di Beijing itu sih di kota. daerah apa kampusnya? Beijing. Kampusnya Beijing ya. Oh di Beijingnya. Itu yang pas tahun pertama. Oh pindah lagi. Terus yang kuliahnya Mhm. itu di Guizhou. Oh, penyetaraan di Beijing. Oh, Iya, penyetaraan di betul. Beijing. Nah, iya. Iya, Di iya. Beijing itu kebetulan kecil sih kampusnya kan, jadi ke baca semua lah, ke pernah Iya, semua. iya, iya. Terus dari segi ini apa namanya pembelajaran di kelas gitu ada beda nggak sih? Mungkin ya Nggak perbandingannya. bisa ngebandingin sih. Ya, Mungkin gitu ya. Kayaknya sama aja sih, Tapi- Bang. Sama aja ya. Jadi kayak misalkan nih dari tahun 2000. Mungkin enggak, maksudnya dosennya lebih saklek gitu, nggak ada toleransi apa misalkan. Enggak sih, enggak. Kan Baik-baik kok. setahu abang tuh waktu dulu ke Cina tuh kan abang sempat ikut tuh menyelundup ke kelas gitu, ikut maksudnya Oh, pengen ikut. tahu gitu pembelajarannya. Bang kayak Jamal gimana. tuh tau nggak? Nggak pernah kelihatan ya. Dimanapun ya. Soalnya yang kenal Bang Jamal dia masuk Invisible panas, ya. set. Dan yang tahu. Bodo amat orang tuh jadi masuk ke Jadi dapur. ikut kan ke pengetahuan. kemana sama si Perkuliahan Agung gitu tuh ikut ya Agung, aku pengen lihat kuliahnya kayak gimana gitu. Masuk
ya pusing sih dalam. Iya kan bahasa Cina karena pasti. bahasa kan, Iya, bahasanya bahasa Cina. Jadi apa namanya? Agak bingung juga, setengah jam udah pusing ya keluar lagi. Iya. Cuman ya emang kalau dari segi belajar sih kayaknya sama aja. Sama aja, iya, Belajar betul. palingnya. Maksudnya tuh pengen tahu kayak kan di Indonesia banyak juga tuh dosen killer kan istilahnya. Nah, kalau di sana mungkin ada hal-hal yang lucu atau apa yang mungkin beda gitu sama Indonesia. Di kampus lah, di kampus. Apa perlakuan dosen atau bukan perlakuan apa ya? Lebih ke tingkah dosennya apakah ada yang beda gitu. Ya, di Misalnya sana. ada yang unik nggak atau nggak ada sama aja. Biasa Kayaknya aja. sama aja sih. Sama aja ya? Tapi ada yang strict ada gitu kayak pelit nilai gitu. Oh, Gitu, itu paling gitu standar doang. Ya, standar. Iya. Rata-rata baik sih bang. Paling misalkan istirahat gitu ya. Hmm. Ada misalkan dosen yang cowok itu ya sebat dulu gitu. Oh. Dia bawa ke Sama kelas, aja ya? bawa ke kelas nih. Ada Sebat di kelas. dia keluar dulu itu kasap kan terus disembunyiin. Hmm. Terus hanya dia tuh bawa ini dibawa kali. Padahal kan nggak boleh kan harusnya. Oh, Tapi sama nggak aja tahu berarti tuh. ya. Iya. Itu mungkin ya Mungkin oknum ya. Iya, Oknum tapi yang nakal juga. iya. Mungkin yang kayak gitu aja, sama aja sih. Sama Sama aja. aja. Kalau dari dosen strict itu belum pernah ketemu. Berarti nggak ada hal yang benar-benar beda banget Iya sama sih. mungkin sama yang di Indonesia ya. Ramah-ramah Jadi- kok orang gurunya. Ya, jadi berarti buat yang kesana nggak terlalu harus mempersiapkan apa-apa ya. Iya. Bahasa aja sih berarti yang paling Iya, penting sih bahasa. kalau di luar negeri ya berarti. Untuk bahasa tuh setahun cukup ya belajar setahun. Setahun Enggak. cukup karena dipakai bang. Cukup. Jadi karena sehari-hari iya, implementasikan ya? Iya kayak misalkan jalan-jalan gitu ke pasar atau ya berinteraksi lah. Memang harus sering interaksi Iya. kalau bahasa tuh. Kadang saya juga suka ngajak ngobrol ini yang suka bersih tuh janitor tuh. Oh. Hah? Ngomongnya Suka gimana? suka diajak ngomong ya. Contohin dong. Ni hao misalkan halo gitu. Ya, Coba udah coba mat- sekarang kamu perkenalan diri pakai bahasa Cina. Aduh. Nanti, Kamu nggak nanti kata yang orangnya penyapu nih orang nihau doang. Ya ni hao nih udah makan belum gitu. Oh, Mau gimana? kemana Ngomong gitu apa? gitu doang. Udah malu. San, ini kerekam nggak? Kerekam lah. Coba. Panas juga ya. Astaga, mas lah bang. Oke, Tapi coba pun sekarang nih Perkenalan ya ya. ngetes dong Oke bahasa oke Cina boleh nih. boleh. Nanti terakhir penutupan sama Jian juga. Iya. Nanti kita diajarin bahasa Cina. Nihau. Udah lama nih nggak bahasa Cina ya. Gimana? Perkenalan aja perkenalan. biasa. Perkenalan. Iya biodata lah. Kayak Biasa lulus ya. di asrama gimana? Oh iya dulu waktu itu. Saya kan orang ikut kursus Jepang. Oh iya dia Kan Jepang. Aing yang ngajar. Kan Iya. Aing yang ngajar. Ya kan orang Jepang ini. Orang Jepang semua ini. Tapi ini jadi ke Cina. Gagal. Pengkhianat. ya. Coba. Nadanya kurang kan beda lebihnya tuh ya. ada nihau. Oh kalau saya sih nadanya kayak biasa aja bang. Ya udah. Nggak diperdalamin. Apa-apa. Ya. Salah juga gue nggak Ya. ngerti. Oke. 大家好，我叫子健，我的中文名字是邓峰，我来自印度尼西亚， Nah. Terus lah. apa lagi ya? Perkenalan Ah. apa ya? Apa lagi ya? Aing tadi tahu artinya. apa? Sejian dari Indonesia ya. 我是学生，我是大三， Tasan naon? Tasan itu mahasiswa semester Oh. ke 6 gitu. Tasya doang, itu San, panjang san, gitu. san itu 3. Jadi tahun ketiga gitu loh. Iya. Ya biasanya tahun ketiga sih mereka. Oh. Apalagi ya? Cukup ini ya, cukup sepengetahuan apa Iya. belajar bahasa Mandarin itu cukup rumit karena dia ada nadanya. Kan? Iya betul. Nah, Jian sendiri tuh pas ngomong di sana ada yang mempermasalahkan atau ada yang nggak ngerti omongan Jian karena nadanya yang sama? Nah itu Banyak gak? lausenya tuh tahu gitu. Masalah orang Indonesia itu pasti bilang shu. Shit. Nah ini pasti kayak misalkan kan awal-awal tuh disuka dites tuh. Ah. Nah ini masalah orang Indonesia gini kata langsungnya gitu. Bilang ya aduh lah. Tapi apa Sure, kan kan- pede gitu orang Indonesia tuh salah satu bangsa ya. Maksudnya kalau orang itu salah satu bangsa yang menurut abang tuh Bisa menguasai semua bisa bahasa. Iya, beradaptasi. iya, iya, dari bisa segi beradaptasi, lidahnya. betul. Dari segi lidah mau masuk ke bahasa manapun. Apalagi kita orang nggak- Sunda. nggak ada ini, maksudnya nggak ada masalah. Contoh kalau misalnya orang Cina dibilang disebut
ya suruh ngomong bahasa Indonesia deh. Misalkan aku sayang kamu, mungkin dia agak belepotan Iya, ya betul, karena betul. entah gimana lah lidahnya itu dibikinnya ya. Ya, misalnya anggur berem itu sudah berem masih. Cipamengpek. Tapi kalau kita disuruh ngomong Korea, oke. Iya. Bahasa Inggris oke. Mungkin ada logatnya yang Indonesia banget kan kayak. Tapi kayak ngomong bahasa Cina masih oke juga, masih maksudnya ketika mendengar sekali mungkin kita bisa mengucapkan kayak Iya. ni hao. Iya. Kan bisa tuh kayak Ni hao. mungkin kalau orang yang lidahnya kayak Thailand ngomong bahasa Indonesia agak belibet kan. Iya, maupun ka gitu. Kapukap. Jadi masalah orang Indonesia kalau ngomong bahasa Cina apa? Gimana? Ya kayak masalah yang paling sering Ya. orang Indonesia itu sulit belajar bahasa Mandarin itu apa? Paling mungkin ya di tone-nya bang, kan karena Cina itu ada 4 tone ya, misalkan Oh. nah gitu. Berat kali. Ada ya, yang Pak. datar, Ada naik, ada ada datar. datar, turun, ada yang bergelombang. Enggak ada yang ada yang naik, ada yang turun naik gitu. Oh, ada yang naik turun. Turun naik kayak V gitu. Oh, turun naik. Terus Hah? Baru turun. Jadi datar. Oh, berarti di belajarinnya kayak gitu juga. Belajar nadanya dulu. Iya, nah itu listening saya tuh sulit bang. Ya, Cuman gara-gara itu. Oh, karena ngebedain Cuman nada gara-gara itu. itu, cuman Karena gara-gara beda itu. arti kan ya. Terus Emang sulit banget. awal-awal juga kan bilang she itu susah gitu. Kan kita mah spontan gitu ya orang awal-awal nih. Nah ini masalah orang Indonesia nih. Kata Laosnya. Oh oke ya Laos. Emang harus gitu? Iya emang harus gitu. Oh, harus ngomongin Iya karena orang Cina bagian utara itu intonasinya jelas bang. Kalau di bagian selatan itu mungkin nggak dipikirin tuh panjang Oh, mungkin lebih ngeliat ke konteksnya kalau yang itu ya. Iya. Misalnya dia lagi ngomongin apa, oh berarti ini artinya Iya kayak gitu. gini. Kalau orang sana orang Nadanya utara harus tuh iya strict nadanya ya? harus strict. Oh. Makanya kita penyetaraan ditaruh di Beijing gitu. Oh, benar-benar harus benar-benar intonasinya harus benar Betul ya. betul. Oke. Nah sekarang yang terakhir nih. Terakhir ajarin kita supaya bisa mengenali nama, tempat tinggal, apa ya? Tempat tinggal. Biasanya Nama aja lah. Nah, apa sih makanya udah lama. Nama dan pekerjaan kali ya. Nah, nama dan pekerjaan. Nama dan pekerjaan. Nah, gimana Oke. caranya? Jauh dulu. Tachia Tachia. Tachahao. Tachahao itu apaan? Tachia itu kan semua. Minasang. Hao itu Ohayou gozaimasu gitu. sapaan. Itu Oh. bahasa Jepang aja. Iya kan Minasang kan berarti sama aja kan. Minang. Biasa. Tachia itu minasang ya bisa. Iya kan maksudnya tuh kayak halo semuanya, Ya, nama saya gitu kan. Tapi itu bahasa Jepangnya. Iya, kan banyak wibu mungkin ini nonton. Om Swastiastu. Iya. Om Swasta itu mah tuh. Capek lah. Gimana? Gitu. Tachia Tachahao. Itu nadanya biasanya kayak tuh. Tachahao. Gitu. Tachia China number Halo one. semuanya. Tachahao. Tidak mau terus Iya. Tachahao. Tachia Wachiao. Wacang. Bisa dipanggil Wachiao Zamaluddin Isan misalkan. Tachahao. Washe Jelek kali Jamaluddin. Sueseng itu pelajar. Sueseng. Oh, Sueseng. Jadi kalau di Cina itu misalnya karyawan. Misalkan karyawan bank itu Yin Hang Yuan. Ada Oh, yuan-yuannya beda-beda. gitu, Bang. Kalau karyawan Makanya saya bingung itu di situnya. Kalau karyawan Kominfo gimana? Komin. Enggak bener dalam media-media gitulah. Lu ketahuan. Apa ya? Kurang tahu ya. Misalkan departemen Kominfo gitu. Nah, Departemen Kominfo. Apa ya? Gak tahu. oh, kan Ya, kalau sulit, kalau sulit, kan sulit. ada. Itu Itu sulit. adalah kelamaan deh. Enggak sedetail itu gitu. Ya udah berarti Oh. sekarang Abang coba nih. Ya. Tachahao. Tachia Terus Wachiao Wachiao, Jamal Jamal, Washe Sueseng. Posisiation, She itu adalah Washe Sueseng. Posisiation, Sueseng. Kurang gitu. Renseni Han Kaoxing. Renseni dan Kaoxing. Ya. Oh, aing tahu tuh kalau itu Apa? kayaknya. Apa? Tachahao kan? Iya, iya. Tachahao. Apa tadi? Oh, rasanya kayak pakai beho ya. Tadi apa yang saya itu? Wachiao Tachahao, Wachao, Ihsan gitu. Terus tadi Washe Sueseng. Washe Sueseng. Sueseng. Bener itu. Bener Ya harus aja. gitu. Washe Sueseng. Sueseng juga bisa sih, ya terserah lah. Washe Sueseng. Sueseng. Renseni Han Kaoxing.
Bahasa Sichuan. Nah, nih Han Kaohsiung tuh tahu yang dulu Apa? pernah belajar. Apa? Iya, pelajar kan? Apa coba? Pelajar. Rensen bukan. Apa tuh? Rensen itu Rensen nih Han Kaohsiung. to meet you gitu kan. Rensen. Oh, Renseni. nice to meet you. Rense itu to know. Anjing, Jadi so tau juga ya, nggak tahu. to meet you, Han Kaohsiung itu nice to jadi ujungnya nice to meet you gitu. Belajar bahasa Jepang aja yang lah. Han Kaohsiung itu kan senang bertemu denganmu. Susah. Jadi Makanya kenapa bertemu saya- denganmu sangat senang gitu dibalik mang. Oh, makanya saya kenapa dulu pilih Jepang tuh karena Cina emang. tuh susah kali. Iya. Gitu. Tapi karena Iya, Jepang betul. itu Sulit. Iya. Maksudnya Jepang lebih kayak Jepang itu ada alfabetnya. Kalau Cina itu nggak ada bang. Oh, jadi perkata ya. Iya jadi perkata. Jadi nggak ada alfabet gitu. Oh gitu. Kalau Korea kan ada alfabetnya. Iya. Iya. Nah, kalau Jepang Ada kalau Cina hiragana, itu katakana nah, gitu. kalau Cina itu ya to aja langsung bread kata semua. Satu kotak huruf itu kata. Terus dirampung misalkan SPOE gitu yang apa? SPOK. Ya SPOK yang grammarnya gitu. Tapi grammarnya ya emang rada rumit juga sih. Belajar ini gimana? Susah ya. Maksudnya belajar kan belajar bicara atau belajar membaca itu ada ABCD-nya kan? Ya, nah ABCD itu dulu, jadi kan? di sana tuh kata ini bacaannya apa? Misalkan wo gitu. Udah gitu aja. Ya nanti dikasih Jadi dia nggak tahu alfabet dikasih lihat tapi dikasih lihat Bang, dikasih tahu gitu. Iya, tapi dia kan nggak tahu gitu. alfabet dong, nggak tahu A B C D E F G H I J K. Tahu mereka pakai juga kemarin mereka pakai juga kalau misalkan Pakai juga. kamar misalkan Hmm. 20A misalkan 20E gitu. Tapi logat Inggris gitu pakai Iya, ABC-nya. iya. Oke. Pusing sekali Mantap. Emang sulit sekali ya dulu. Saya hampir semua kursus saya ikutin kan waktu di asrama dulu. Oh iya. Di orang pengawas. Oh iya Mana? benar. Iya, Bahasa gimana? Cina dipaksa kan karena saya Tak antar jauh. juga terus Tak jauh. bahasa Jepang ikutan juga karena Iya. tapi nggak ada yang beres bahasa Inggris ikutan. Nah, saya gara-gara suka aja sih, jadi bisa Bahasa lancar. Jepang saya emang agak suka, Oh, cuman lupa. karena nggak suka anime mungkinnya jadi Iya. agak sulit juga. Karena contohnya emang ada teman abang juga yang suka bahasa Korea, dia suka nonton Korea dan akhirnya sekarang Bisa. nulis pakai bahasa Korea, habis ngomong Iya, juga karena bahasa suka, karena kan? suka. Ya emang. suka benar. Harus Ya suka. bahasa tuh ya harus dipraktekkan dan memang harus disukai Iya, juga gitu. betul. Tapi Oke. saya nggak suka sih bahasa Cina. Tapi Enggak. bisa aja bang. Ya kan kamu kepaksa. Iya, Cak. mau nggak mau. Iya. Betul. Desakan. Jadi bisa itu karena Karena memang biasa. terbiasa Heeh. atau terpaksa. Betul. Wah, kuat nih. Kuat di akhir-akhir nih. Ini kayaknya udah kelamaan ya. Iya. Mungkin kalau diceritain lebih lanjut juga bisa jadi Iya. topik lagi nih Iya, pembahasan harusnya nanti kita bahasa nih. jalan-jalan ke Cina bang, jadi Oh, Ya iya, bisa. Betul. Pro- Kita implementasikan tuh bahasanya. Iya, ini terakhir nih. Ini kenapa pakai baju tulisan Rusia? iya ini. Oh, tulisan Rusia kenapa ya? Nggak tahu. Kenapa? Saya Suka. ini custom bang, custom. Iya, maksudnya Ya, kenapa? terinspirasi dari siapa? Terinspirasi Dan ini karena panjang banget karena dan artinya bro. Aduh. bro kan sapaan mereka tuh Pratiska gitu kan. Iya, maksudnya Jadi kenapa jadi bahasa Rusia? saya tuh orangnya rada random sih. Oh, Emang random aja. iya suka aja Oh, Pratiska. udah Pratiska gitu. Oke, Soalnya kan oke. bahasa Rusia jarang ada orang tulisannya gini kan. Betul juga ya. Rusia. Saya kira ini merchandise-nya PewDiePie. Oh iya tahu. Iya kan? Saya kan PewDiePie Iya. sih dia. Enggak tulisannya bahasa tulisannya Rusia bang. Iya, emang Ya, sama. iya. Tulisannya Rusia. merchandise-nya tulisannya Rusia kalau nggak salah. Cuman nggak tahu tuh artinya apa. Nah, sih, sekarang yang terakhir ini untuk closing kayaknya Jian, gue pengen minta Jian yang ngomong Bahasa Cina gitu. Ya. Bahasa Jangan Cina apa, dong. Susah bang. podcast kita ini penuh kejutan. Ada kerja. Ayolah. Udah 7:30 nih. Sesi aja. Bye bye. Gitu aja. Oke, thank you Jian. Oke.